Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin wajib belajar dan memahami namanya ilmu ma'rifat. Ilmu mengenal akan Allah. Supaya seluruh ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita itu di alam dunia ini betul-betul ibadah yang sah indallah, betul-betul sah dalam pandangan dan penilaian Allah, bukan hanya sah dalam pandangan indan nas, dalam pandangan manusia. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada umatnya, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang itu kalau dia tidak mengenal yang ia sembah. Jadi kalau kita tidak mengenal yang kita sembah Bapak Ibu, bagaimana kita akan mengingat akan dirinya? Tentu sulit bagi Bapak Ibu dan kita ini untuk mengingat akan diri Tuhan, karena kita tidak mengenal akan dirinya. Makanya syarat untuk ingat itu kita mesti kenal. Kalau kita sudah kenal, maka hakikat kenal itu adalah musyahadah. Hakikat kenal itu adalah menyaksikan. Kalau kita sudah menyaksikan, maka hakikat menyaksikan itu ini disebut namanya dengan liqa, bertatap wajah. Ya. Hakikat liqa, hakikat bertatap wajah itu, itulah namanya dengan zuk. Itu adalah nikmat. Jadi untuk bisanya kita nikmat dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu, di mana kita itu telah berliqa dengan Tuhan, ya, telah bertemu, telah bersuah dengan Rabb. Orang yang liqa itu tentu syaratnya dia telah menyaksikan, telah bermusyahadah. Tidak mungkin dia itu berliqa, berjumpa dengan Allah, namun dirinya belum menyaksikan Allah. Pasti bohong itu. Aku dah liqa dengan Allah, aku dah bertatap wajah dengan Allah. Namun ketika kita tanya dia, kalau engkau memang sudah bertatap wajah, berjumpa, bersua dan liqa dengan Allah, apakah engkau sudah menyaksikan Allah? Belum, katanya. Berarti bohong dia. Baru dalam bentuk ucapan dan kata-kata. Jadi liqa itu syaratnya tadi itu musyahadah, menyaksikan. Nah, orang yang telah menyaksikan ini adalah orang yang telah ma'rifah, orang yang telah mengenal.
Makanya orang yang mengenal itulah yang mudah ingat akan Tuhan itu. Ini yang Allah katakan, wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat akan diriku. Apa maksudnya? Mendirikan sholat itu untuk mengingat akan dirinya. Mengingat dirinya itu maksudnya secara makna hakikatnya, aku ini yang dirimu. Dirimu itu wujud diriku. Dirimu tak ada, yang ada itu hanya diriku. Kalau diriku cuma yang ada, dirimu tidak ada, maka dirimu itulah kenyataan untuk memandang akan adanya diriku. Itulah maknanya kul huwallahu ahad itu. Muhammad, engkau itu yang aku ini yang engkau. Diri engkau tak ada, Muhammad yang ada itu hanya aku. Maka ketika itulah Allah ingatkan kepada diri yang bernama Muhammad itu, kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengaku engkau itu yang sholat, engkau yang beramal, engkau yang beribadah, engkau yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Karena diri engkau tak ada, diri aku cuma yang ada. Ana rabbaka usolli. Aku Rabbmu, aku Tuhanmu, aku yang sholat sebenarnya. Karena Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, maka yang berdiri tegak betul itu aku itu. Yang ruku itu ya aku, yang sujud dan duduk itu aku. Karena akulah yang bersifat qiyamuhu binafsihi. Aku yang berdiri dengan sendirinya. Itulah maknanya di dalam sholat itu ada namanya tumaknina. Berdiri itu ada tumakninanya, ruku ada tumakninanya, iktidal ada tumakninanya, sujud dan duduk ada tumakninanya. Tumaknina itu artinya tenangkan pikiranmu, tenangkan hatimu, tenangkan perasaanmu. Kalau sudah ditenangkan pikiran, hati dan perasaan, maka yang berdiri itu aku itu. Jangan engkau juga lagi yang merasa engkau itu yang berdiri, yang beramal. Kalau engkau juga yang merasa berdiri dan beramal, itulah yang dikatakan fawailul lil musholli. Nerakawil bagi orang yang sholat. Nerakawil bagi orang yang sholat itu maksudnya Bapak Ibu, bagi orang yang merasa dirinya yang beramal, merasa dirinya yang berbuat, merasa dirinya itulah yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Itu nerakawil itu. Karena nampak keakuan dirinya itu yang merasa dirinya itu yang ada. Padahal diri Bapak Ibu di hadapan Allah itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upayanya kita. Sebesar zarah, tidak ada wujud kita Bapak Ibu di hadapan Allah. Sebesar zarah tidak ada kita ini yang melihat. Sebesar zarah tidak ada diri kita ini yang sifatnya mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Illa billah, yang wujud semata-mata, yang melihat dan mendengar semata-mata, yang berkata,
mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup semata-mata itu hanyalah Allah. Maka pahamilah itu. Yang la haula wala quwata illa billah itu pada diri. Jadi yang la haula wala quwata illa bila pada diri itu, ini yang disebut namanya tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini yang disebut la haula wala quwata. Yang illa billah itu yang ruh itu. Ruh itu yang illa billah. Di mana letaknya ruh itu illa billah? Kalaulah batang tubuh kita ini sempurna, ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada tangan dan kakinya, tapi kalau tidak ada ruh, masih patung baru Bapak Ibu. Songgok bangkai ini tak bisa bergerak, tak bisa dia hidup, tidak bisa dia itu memandang, mendengar dan berkata. Lalu apa yang membuat batang tubuh ini bisa hidup, bisa bergerak, memandang, mendengar, berkata? Itu karena ada ruh. Siapa ruh itu yang sebenarnya? Ruh itulah yang dikatakan namanya dengan hayat, yang hidup. Kadang kita mencari hidup di dalam diri kita, tidak bersobok Bapak Ibu. Tidak bersobok lah tu, tidak bersobok. Tak bersuah dia. Padahal tanpa disadari Bapak Ibu, kita setiap saat, setiap detik itu kita bernapas. Keluar masuk nih ya, turun naik itu tuh napas tuh. Itu yang si hayat tuh. Kita cari juga yang hidup yang mana itu. Tak sadar kita, yang keluar masuk, yang turun naik tuh, yang menapas itu tuh yang si hayat tuh. Itu yang ruh. Siapa si hayat itu? Yang si hayat itu tiada lain aku itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku yang wujud pada dirimu. Aku yang hidup pada dirimu. Jadi yang hidup itu aku, kata Allah, bukan dirimu. Dirimu itu untuk melihat dan menyaksikan akan nyatanya wujud diriku. Maka disitulah kita mesti mampu memahami bedanya hayat dengan hayyun. Hayat itu artinya yang hidup. Hayyun itu artinya kenyataan yang hidup. Hayat artinya yang hidup. Yang hidup itu Allah. Makanya hayat itu pada Allah. Sedangkan hayyun, kenyataan yang hidup, itu adalah Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah wujud aku. Kenyataan untuk memandang akan diriku. Maka untuk memandang wujud akan diriku, pandanglah kepada namanya Muhammad. Karena Muhammad itulah disebut namanya dengan hayyun. Sekarang yang Muhammad itu sudah sempurna, wujudnya itu yang disebut namanya dengan insan. Ini yang insan nih. Siapa insan? Insan itu, kata Allah, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu sifatku. Sifatku itu tiada lain aku. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah aku, sebenarnya sifat itu aku. Itu maknanya. Insan itu tiada lain aku. Itu maksudnya tuh.
Kalaulah insan itu tiada lain aku, patrikalah ke dalam diri Bapak Ibu. Insan itu ya aku. Jadi Allah menjelaskan dirinya itu kepada kita bahwa insan itu adalah aku, kata Allah. Nah, ini yang mesti kita pahami malam ini Bapak Ibu. Cara mengambil pahamnya, ya. Bagaimana memandangnya insan itu dalam syariatnya? Bagaimana kita memandang insan itu secara torikatnya? Bagaimana kita memahami insan itu secara hakikatnya? Dan bagaimana pula kita memahami insan itu secara makrifat? Sehingga betul-betul Allah yang kita kenal, Allah yang kita pahami, betul-betul Allah yang sebenar-benarnya. Bukan Allah dalam bentuk imajinasi kita, bukan Allah dalam bentuk khayalan kita, bukan Allah dalam bentuk permainan kata bergelut-gelut namanya di bibir atas dan bibir bawah. Betul-betul nyata Bapak Ibu, betul-betul wujud. Allah yang kita lihat, Allah yang kita saksikan. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Bagaimana mungkin ada dinding pembatas antara kita dengan Tuhan? Padahal Allah itu azharu min kulli syai'. Allah itu lebih nyata, lebih jelas, lebih terang, lebih wujud dari segala sesuatu. Itu maknanya. Kalaulah langit dan bumi itu dikatakan sesuatu, maka Allah itu lebih nyata, lebih terang, lebih jelas, lebih wujud daripada langit dan bumi itu. Kalau ini adalah sesuatu, Allah lebih nyata, lebih terang, lebih jelas daripada ini. Maksudnya Allah itu lebih nyata dan lebih wujud lagi dari apa yang dilihat oleh mata. Matanya melihat tembok, matanya melihat dinding, matanya melihat tiang. Tembok, dinding, tiang yang dilihat oleh mata ini nyata, terang, jelas dan wujud. Allah itu lebih terang, lebih nyata, lebih jelas lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata nih. Tapi kenapa kamu tidak mampu untuk melihat, untuk memandang, untuk menyaksikan akan diriku, kata Allah. Padahal wujudnya aku, yang wujud, yang nyata, yang terang. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Aku ini sudah meliputi segala yang wujud. Aku ini sudah meliputi segala yang nyata. Aku ini sudah meliputi segala yang zahir, terang dan jelas. Aku sudah meliputi segala sesuatu. Walaupun aku batin, kata Allah, tapi batinnya aku itu sudah nyata pada segala sesuatu. Kalau aku sudah nyata pada segala sesuatu, walaupun aku disebut namanya batin, disitulah letaknya batinnya aku itu berselindung di dalam terang. Siapa yang mampu memandang aku berselindung di dalam terang, aku wujud dan nyata di dalam terang? Tentu adalah orang yang telah mengenal akan aku, dan aku telah membukakan rahasia diriku kepada dirinya. Famay yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku bukakan akan rahasia diriku kepada dirinya, fahuwal muhtadi, dialah orang yang mendapat petunjuk. Dialah yang sebenar-benarnya yang mampu mengenal akan aku yang telah wujud dan nyata pada segala sesuatu. Karena yang menjadikan segala sesuatu itu aku. Kalaulah yang menjadikan segala sesuatu itu adalah aku, yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Kalau aku menjadikan dirimu,
yang menjadikan dirimu itu adalah aku, maka yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu. Kalau aku yang menjadikan penglihatanmu, pendengaranmu, kalammu, maka yang menjadikan pendengaran, penglihatanmu, dan kalamu itu aku, maka akulah yang menjadi pendengaran, penglihatan, dan kalamu itu. Yang menjadikan kamu itu yang jadi kamu. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Itu maksudnya. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Karena aku cuma yang ada, Bapak Ibu. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menyelami, memahami lebih dalam siapa aku, man ana. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Kita coba terjemah Bapak Ibu. Al-insanu sirri. Insan itu rahasiaku. Itu kata siapa tuh? Kata Bapak Ibu atau kata Allah tuh? Allah menjelaskan siapa insan itu yang sebenarnya. Al-insanu sirri. Insan itu adalah rahasiaku. Wa sirri sifati. Dan rahasiaku itu adalah sifatku. Wa sifati la ghairi. Dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Nah, sekarang kita masuk kepada maknanya. Insan itu adalah rahasiaku. Nah, yang insan ini berzahir dan berbatin nih Bapak Ibu. Nah, insan ini zahir dan batin. Maksudnya insan ini zahir dan batin, ya. Zahirnya insan itu kelihatan pada tubuh. Sedangkan batin insan itu kelihatan pada ini maksudnya Ustaz bilang tadi, insan itu zahir batin, zahirnya berupa tubuh, sedangkan batinnya berupa ruh. Nah, tubuh ini dalam memahami ilmu tasawuf, ya, ini yang disebut namanya dengan a'yan khorjiyah namanya. Nih, a'yan khorjiyah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca buku Ustadz, ada situ bacaannya a'yan khorjiyah. A'yan khorjiyah itu maksudnya tubuh jasmani. Tubuh jasmani itu tubuh yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung. Itu yang berdarah. Itu yang disebut namanya yang fisik, yang kasarnya. Sedangkan insan, diri yang batinnya, itu sudah berupa ruh. Ini yang disebut namanya dengan a'yan sabita itu. Itu yang halusnya. Yang metafisiknya. Nah, itu tuh, yang halusnya, yang tidak berkulit, yang tidak berdaging, berurat, bertulang, berhati, berjantung, yang tidak berlimpah. Ya. Inilah yang dikatakan namanya insan itu ada tubuh zahirnya, ada tubuh yang batinnya.
Tubuh yang zahirnya itu namanya tubuh jasmani atau a'yan kharjiyah. Tubuh yang batinnya disebut namanya adalah a'yan sabita atau ruhani. Al-insan siri. Insan itu rahasiaku. Mana yang dikatakan insan rahasia aku itu yang mana? Yang rahasiaku itu maksudnya adalah Nur Muhammad. Jadi insan sebagai rahasia Allah itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad, atau sebutannya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad inilah yang pertama kali yang diciptakan Allah sebelum adanya aras, sebelum adanya luh, kursi, dan mahfuz. Belum ada namanya sorga, belum ada namanya neraka, belum adanya langit dan bumi ya. Maka yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah itulah Nur Muhammad. Innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyuka min nurihi. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah sebelum adanya segala sesuatu. Yang dikatakan segala sesuatu itu sekalian alam. Sebelum adanya sorga dan neraka, sebelum adanya aras, lu, kursi, dan mahfuz, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya alam semesta ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu min nurihi, dari nur zat aku. Jadi ini Nur Muhammad ini awal mula penciptaan itu. Dari Nur Muhammad ini Bapak Ibu barulah tercipta, barulah terjadi namanya alam semesta. Ya, baru terjadi namanya alam semesta. Terjadilah namanya alam semesta. Namun kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada alam semesta, memandangnya itu pada diri ya, yang disebut namanya tadi dengan insan. Jadi kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada alam semesta itu pada diri yang disebut namanya insan. Maka dikatakanlah al-insanu sirri, bahwa insan itulah yang sebenar-benarnya Muhammad itu. Tubuh kita ini itu asalnya Nur Muhammad. Itu maksudnya. Ruh kita ini juga asalnya Muhammad. Kalaulah tubuh insan dan ruhnya insan asalnya daripada Nur Muhammad, maka disebutlah namanya dengan Muhammad. Disebutlah namanya dengan Muhammad. Maka Muhammad itulah tempat memandang wujud akan kezohiran diriku. Nur Muhammad itulah tempat memandang rupaku. Nur Muhammad itulah tempat memandang wajahku. Disitulah pahamnya, nyatanya Allah karena Muhammad, zohirnya Muhammad itu karena Allah. Kalau tak ada Muhammad, tak zohir Muhammad, dirinya tak bisa dikenal, dirinya tak bisa disebut. Apa bedanya dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu, Ustaz pastikan tak pernah bisa Bapak Ibu melihat wajah Bapak Ibu sendiri, tidak bisa. Baru bisanya kapan Bapak Ibu? Ketika kita bercermin. Cermin itulah tempat memandang wajahku. Cermin itulah tempat memandang diriku. Andai kata cermin tidak ada,
Bapak Ibu berdiri kayak Ustadz begini, bisa Bapak Ibu mandang? Nggak bisa. Kenapa sebabnya Bapak Ibu tidak bisa memandang? Karena diri Bapak Ibu itu tiada. Diri Bapak Ibu itu batin, diri Bapak Ibu itu kosong. Diri yang tiada, diri yang kosong, diri yang hampa, diri yang batin itu adalah dirinya aku. Ketika aku dalam keadaan batin, aku tak bisa melihat siapa aku sebenarnya. Karena aku dalam keadaan batin. Aku dalam keadaan kosong. Aku dalam keadaan hampa. Aku dalam ketiadaan. Walaupun aku mengatakan diriku ini batin, kosong, hampa, ketiadaan, bukan berarti aku tidak ada. Ada, namun belum bisa dikenal. Ada, belum bisa dilihat Bapak Ibu. Karena aku belum bertajalli. Aku belum bercermin. Baru aku bisa melihat diriku ketika aku telah mentajalikan diriku dari diriku sendiri. Disitulah letaknya Ustadz katakan Allah melihat dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itu yang dikatakan namanya cermin untuk memandang dirinya. Cermin untuk memandang dirinya itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah cermin untuk memandang diriku. Sekarang Nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian alam. Sekalian alam, ini namanya Nur Muhammad. Kalaulah sekalian alam itu adalah Nur Muhammad, maka sekalian alam inilah cermin untuk memandang Allah. Cermin untuk memandang wujudnya Allah. Yang disebut namanya mir'atillah. Cermin Allah. Kalaulah alam ini cermin Allah, tempat memandang diri Allah, ketika Allah yang bercermin, lalu siapa yang nampak di dalam cermin itu? Siapa nampak Bapak Ibu? Yang nampak Allah. Kenapa yang nampak Allah? Karena Allah cuma yang bercermin. Apa bedanya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu ke majelis? Nampak tak diri Ustadz dalam cermin ketika Bapak Ibu bercermin tuh? Di siapa yang nampak? Diri Bapak Ibu yang nampak, karena diri Bapak Ibu yang bercermin. Sekarang Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, maka dialah bercermin untuk melihat akan dirinya. Kalau dia yang bercermin untuk melihat dirinya, maka yang nampak, yang bersobok di dalam cermin itu diri siapa tuh? Diri Allah. Maka cermin Allah itu yang disebut nama Nur Muhammad. Atau bahasa lainnya, Nur Muhammad itu bayang-bayangku. Akulah wujud bayang-bayang tuh. Itu bahasa perumpamaan namanya Bapak Ibu. Bahasa kias, bahasa bersayap namanya kalau orang Minang nama. Nur Muhammad itu bayang-bayangku, akulah wujud bayang-bayang. Itulah yang dikatakan bahwa Muhammad itu adalah tempat memandang akan wujudku. Jadi Bapak Ibu jangan dicari juga lagi Nur Muhammad. Terbayang pula nur. Kalau udah nur itu cahaya kan. Maksud nur ini mesti paham maksudnya. Maksud nur ini artinya terang maksudnya. Tuh ya. Jadi jangan diartikan nur itu cahaya. Dipahami maksudnya. Ya sama Bapak Ibu rumah makan.
Bagaimana Bapak Ibu mengambil rumah makan? Ada rumah yang makan? Rumah sakit? Ada rumah sakit? Enggak. Tak perlu itu diterjemahkan Bapak Ibu. Ya. Kalau diterjemahkan nanti beda pula pemahamannya. Nyiur melambai-lambai, ada nyiur melambai ini ya. Cukup dipahami. Jadi maknanya nur itu adalah terang. Makna terang itu jelas. Itu maksudnya. Jadi nur itu terang, terang itu jelas. Yang jelas itu nyata Bapak Ibu. Kalau nak nyata tidak jelas dah tuh. Kalau tidak jelas itu tidak terang namanya tuh. Kalau tidak terang tidak nur dah tuh. Yang dikatakan nur itu terang, yang disebut terang itu jelas, yang dikatakan jelas itu nyata, yang dikatakan nyata itu wujud. Wujud. Mic ini wujud nak nih Bapak Ibu? Spidol ini wujud nak nih? Kalau mic ini wujud, spidol ini wujud, maka mic dan spidol yang wujud tuh apa namanya tuh? Itu yang nur tuh. Yang nurnya. Terang dia, nyata dia, wujud dia, terang. Ini yang nur nih ha. Makanya Bapak Ibu selalu saya katakan tak usah lagi mencari Nur Muhammad, karena dia telah terang, telah jelas, telah nyata, telah wujud. Segala yang wujud itu adalah Nur Muhammad. Namun, nah lihat, kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada segala yang wujud, pada sekalian alam semesta itu tempat memandangnya adalah kepada insan. Ya, insan itu zohir dan insan itu batin. Zohirnya berupa tubuh, batinnya berupa ruh. Inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Orang yang sudah kenal dirinya, yang zohir adalah Nur Muhammad dan yang batin adalah Nur Muhammad, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Bukan Nabi Muhammad maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi yang dimaksud itu apa tadi? Nur Muhammad. Nur Muhammad nih, ini orangnya Nur Muhammad nih. Itu yang dimaksud tuh. Ya, yang sudah sempurna sebutannya sebagai insan. Makanya dikatakan Allah Al-insanu sirri. Insan itu adalah rahasiaku. Insan itu wujudku. Tuh itu maknanya tuh. Karena Nur Muhammad tempat memandang wujud Allah. Insan itu yang wujudku. Wujudku bahasa kiasnya artinya Muhammad tuh. Wasiri sifati. Nah, lihat. Rahasiaku itu adalah sifatku. Jadi Nur Muhammad itu dikatakan namanya sifat Allah. Nur Muhammad itu sifat Allah rupanya. Sifat yang mana dari sifat Allah itu Bapak Ibu yang dikatakan namanya Nur Muhammad itu? Ini yang disebut namanya sifat yang 7. Sifat yang 7. Sifat yang 7 pertama apa? Nah, sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, hayat. Sama. Sama itu artinya mendengar. Itu artinya kalau maknanya yang mendengar. Siapa yang mendengar tuh? Yang mendengar tuh Allah. Basar apa artinya? Melihat. Maknanya yang melihat. Siapa yang melihat tuh? Yang melihat itu Allah. Kalam apa artinya? Maknanya yang berkata itu siapa yang berkata? Allah. Ilmu yang mengetahui. Siapa yang mengetahui? Allah. Qudrat, kuasa. Siapa yang kuasa? Allah. Iradah,
Nah, siapa yang berkehendak? Hayat? Siapa yang hidup? Maka sama basar kalam, ilmu kuda iradat dan hayat, ya. Ini yang disebut namanya tadi dengan Muhammad. Muhammad itu adalah sifatku. Sifatku yang 7 itu dia maksudnya. Sama basar kalam, ilmu kuda iradat dan hayat. Makanya kita ini tidak bersifat. Yang bersifat itu siapa? Allah. Yang bersifat itu Allah. Kalaulah yang bersifat itu Allah, apa kata Allah? Wa sifati la ghairi. Artinya sifatku tiada lain adalah aku. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah aku, itu maksudnya sifat itu itulah sebenar-benarnya aku. Aku siapa tuh? Akunya Allah nih ya. Kalaulah itu maksudnya akunya Allah, maka yang menjadi kesimpulannya bahwa insan itu sebenar-benarnya adalah Allah itu. Itu dia. Bagaimana Bapak Ibu memahaminya itu bahwa insan itu yang sebenar-benarnya Allah? Turun ke bawah, insan itu tiada lain adalah aku. Nah, lihat maminya Bapak Ibu. Ya. Sinilah ya, insan. Kita gunakan insan ini dalam bahasa ma'rifat. Yang kedua, insan dalam bahasa hakikat. Yang ketiga, insan dalam bahasa thariqat. Yang keempat, insan dalam bahasa syariat. Supaya kita mudah memahaminya. Kita ambil dulu dari bawah. Dari bawah itu dalam bahasa tauhidnya apa? Dari bawah ke atas apa namanya Bapak Ibu? Tarki. Tarki itu kita membaca dari bawah ke atas. Kalau bahasa kelipa dalam bahasa Silek, batangkan naik, berjanjang turun, batangkan naik. Ya gitu kelipa. Iya tuh, iyon salah. Sekarang insan, lihat. Insan dalam bahasa syariat ini yang disebut namanya dengan hamba. Ya, sebut namanya dengan hamba Allah. Tambah Allahnya. Insan itu yang disebut namanya hamba Allah. Itu bahasa syariat tuh. Jadi kalau orang syariat selalu menggunakan bahasanya adalah hamba Allah. Ya. Siapa yang sholat tuh hamba Allah. Itu bahasa syariat tuh. Naik kita ke atas. Ini kamu tengah naik dari namanya. Naik bahasa thariqat. Siapa insan itu dalam pandangan bahasa thariqat? Insan itu dalam pandangan bahasa thariqat, bahwa insan itu disebut namanya cermin Allah, mir'atillah. Cermin Allah atau bayang-bayang Allah. Ada cermin Allah atau bayang-bayang Allah. Itu bahasa thariqat. Ya. Kalau Arabnya mir'atillah. Siapa insan? Insan itu mir'atillah. Mir'atillah apa artinya? Cermin Allah. Apa maknanya? Bayang-bayang Allah. Itu bahasa thariqat namanya. Naik lagi ke atas. Insan dalam pandangan hakikat. Insan dalam pandangan hakikat, ini yang disebut namanya kenyataan Allah. Kenyataan Allah. Atau Arabnya tajalli Allah. Tajalli Allah. Tajalli. Makanya dikatakan al-insan tajaliyatillah. Insan itu tajalli Allah. Insan itu kenyataan Allah.
Itu bahasa hakikat, kenyataan Allah. Nah, bahasa yang nggak tegas sedikit, insan itu wujud Allah. Itu bahasa hakikat dong. Kita naikkan lagi, insan kita baca dalam pandangan makrifat. Insan itu Allah. Nah, pasti gampang tuh. Gampang aku mengerti aku. Itu yang dikatakan. Al-insanu siri wa nasiruhu. Allahu siri wa nasiruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Kalaulah insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya, insan itu Allah, insan itu aku. Nah, Bapak Ibu tinggal memakai kalimat dan bahasanya, duduk makomnya di mana mau Bapak Ibu baca. Kalau Bapak Ibu ngomong dengan orang yang duduk di ahli syariat, Bapak gunakan, Ibu gunakan insan itu dengan bahasa makrifat. Terkejut aku. Kaget aku, Fir'aun 2023. Itu yang mesti dipahami. Makanya Nabi katakan khatibun nas ala khadri ukulihim. Sampaikanlah rahasia insan itu sesuai dengan makomnya. Kalau makomnya itu di makrifat duduknya, sebut aja lah insan itu Allah. Aturun sekete, insan itu tiada lain Allah. Itulah besamar tuh. Nah, kalau orang makrifat Bapak sampaikan kaji seperti itu, udah sama Bapak Ibu memberikan emas berkilo-kilo tuh Bapak Ibu. Lah berkilo-kilo lagi kan namanya itu. Tapi kalau orang duduk di syariat diberikan kalimat itu, ame dia tapi bahasa serak sing itu mah. Kalau sewai kawan rumah, lah kan naik. Padahal yang kita sebut dalam bahasa ma'rifat Allah itu sebenarnya tiada lain dalam bahasa syariat itu adalah hamba Allah yang dalam pandangan dia. Jadi cara memahaminya disesuaikan dengan makomnya. Kalau orang itu orang syariat Bapak Ibu, ngomonglah dengan bahasa syariat, baru matching Bapak Ibu. Pandai lo Ustaz mah. Kalau orang itu orang hakikat, gunakan bahasa hakikat. Baru masuk bahasa buknya batamuru hidup bukunya itu mah. Ya, jadi kalau orang hakikat berjumpa dengan orang hakikat, gunakanlah bahasa hakikat. Ala batamuru hidup buku nama mak, batamu be di penyakit nama. Kalau kita tidak tepat pemakaian kata, tidak tepat kata yang kita ambil dan kita gunakan, maka ini akan menimbulkan sesuatu kerancuan dia nanti pada orang yang menyimak, pada orang yang mendengarnya. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ya, itu maksudnya orang yang arif dan bijak. Jangan kita paksakan orang mesti mengikuti pemahaman kita. Kita yang masuk ke dalam pemahaman dia. Dari dalam kita menariknya. Kayak melayang-layang Bapak Ibu. Ibu-ibu pernah melayang-layang? Bapak yang melayang-layang. Layang-layang itu kalau anginnya dareh Bapak Ibu, kencang. Ya, supaya tidak putus layang-layang tadi, diulur. Diloro. Loro-loronya. Ya, loro itu bahasa Minang dok. Dilulur. Supaya nak putui. Itu maksudnya. Ketika nak berangin, ditariknya tuh. Itu maksudnya. Dilihat si suasana batinnya. Ini udah nyambung dah nih? Belum. Kalau belum nyambung jangan dipaksakan dia. Inilah yang rahasia Nabi. Kenapa Nabi itu mampu menyempurnakan isi Al-Quran kepada umat 23 tahun. Tentang apa yang diajarkan Nabi? Tentang akidah, bagi ibadah dan akhlak.
Lebih kurang 23 tahun Rasulullah itu berdakwah. Umat ini paham dan mengerti, Bapak Ibu. Kenapa? Nabi itu arif dan bijaksana dalam menyampaikan kaji. Ndak namo men palsu doh, Bapak Ibu. Ya, mentarek. Kalau sekarang banyak cara berdakwahnya seperti calo di terminal. Tahu calo di terminal? Ala jale kawan kau lah punya tiket Kamabu, kesiko bu, akan seperti tarik-tarik juga lah itu. Akhirnya hilang tiket orang, balik yang baru balik. Ini yang diajarkan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada Rabbmu, ya, umat ini, orang yang kamu cintai, orang yang kamu kasihi. Ajak mereka itu kepada jalan Allah. Suruh mereka itu berakidah, beribadah, berakhlak. Dengan cara apa? Bil hikmah. Itu dia. Bil hikmah itu sama mengambil rambut dalam tepung. Rambut tak putus, tepungnya tidak berserakan. Seruan kita masuk, dakwaan kita masuk, ajaran kita masuk, nasihat kita masuk, tapi mereka tidak pernah tersinggung dan tersindir. Dengan arif bijaksana, gunakanlah bahasa yang tepat, gunakan bahasa yang sesuai dengan akal pikirnya. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Dengan cara pengajaran yang baik, ya, pengajaran yang lunak, yang lembut, yang bersahaja, yang menyentuh batin. Sentuhlah batin mereka itu dengan batin di sini. Karena dia punya hati, kita juga punya hati. Dia punya rasa, kita juga punya rasa. Sambungkan rasa yang ada pada diri kita ini kepada rasanya. Dengan rasa, mau iso pengajar yang tepat, yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti oleh mereka. Sehingga apa? Mereka mendengarkan kalam-kalam kita tentang ilmu tauhid, tidak bertambah bebannya, Bapak Ibu. Tidak panjang-panjang lale lah. Tapi kalau tidak disesuaikan dengan makamnya, bisa itu lari malam itu mah, mengecek sepanjang jalan itu mah. Tidak abil itu dengan diri itu, colete-colete sih itu. Mesti mau izotil hasanah. Yang ketiga, sampaikanlah akidah ibadah dan akhlak itu dengan mujadalah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu dengan cara berdiskusi, dengan cara bermuzakarah, dengan cara berdialog. Ini orang ini bisa nak diajak diskusi ini, bisa nak diajak bermuzakarah ini, bisa nak diajak ini bermuzakarah ini. Lihat makomnya. Ini ulama nih, ini kiai ini labai ini ongku nih. Ini dengan cara bermujadalah, saling isi mengisi, saling asah mengasah di situ. Ini anak SD nih, ini anak SMP tidak bisa mujadalah nih. Ini dengan jalan hikmah nih. Ini dengan jalan mau'izah nih. Bisa Bapak Ibu pilih dari 3 cara. Cara Nabi berdakwah boleh diramu ketiga-tiganya. Kalau kita setiap malam ketiga-tiganya metode itu kita pakai, ya kan? Ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang setengah tua, ada yang tua, ada yang dah uzur. Ambil bagian masing-masing. Ya, ambil bagian masing-masing. Artinya mana yang mudah dipahami, tangkuk di situ, pahami di situ, tanam ke sekolah, tanam ke dalam niat. Aja lari-lari Bapak Ibu tuh, itu maksudnya. Makanya insan itu secara panggilan syariatnya hamba Allah. Insan itu dalam panggilan torikatnya cermin Allah atau bayang-bayang Allah. Insan itu dalam panggilan hakikatnya kenyataan Allah, tajalli Allah, wujud Allah. Insan itu dalam panggilan bahasa makrifatnya ya Allah. Inilah panggilan kesempurnaan untuk memandang insan. Barulah basobok. Kan itu bajumpo basobok boleh ya. Al insan siri wasiri sifati wasifati la ghairi.
Insan itu rahasiaku sifatku, sifatku tiada lain aku. Itu maksudnya insan itu sebenar-benarnya ya aku. Kalau udah seperti itu pahamnya Bapak Ibu, ibarat hujan ala naik ke langit itu mah, pinang ala balik ke tampuknya. Syria Syria lah pulang ke gagangnya. Kalau enggak tuh Syria sirih. Gelombang ala sasurinya balik ke lautan. Pisau ala masuk ke saruangannya. Diri ala pulang ke asalnya tuh mak. Itulah maksud Ustaz, di ma datangnya situ pulang, imailah situ dicari. Itu maksudnya. Kalau udah paham kita Bapak Ibu, latihlah pandangan kita itu, dipertajam pandangan batinnya. Karena memandang Allah itu dengan pandangan batin. Zahirun Rabbi fi batni abdi. Zahirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan itu pada batin hamba. Apa maksudnya nyatanya Tuhan pada batin hamba? Untuk memandang kezohiran Tuhan, untuk memandang rupanya Tuhan, untuk memandang wujudnya Tuhan, memandangnya itu dengan batin, dengan hati, dengan ruhani. Bagaimana cara memandang wujudnya, rupanya dengan ruhani, dengan hati? Pandanglah dengan hati bahwa segala yang wujud, segala bentuk, segala rupa dalam wujud yang lain dan yang berbeda itu tiada lain nyatanya Allah. Maka pandangan hati itulah yang disebut namanya pandangan ainul basyirah. Ini yang disebut namanya dengan suhud. Maka pantaslah dikatakan oleh Nabi, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara bihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu yang sudah bening, yang sudah bersih, maka hati Bapak Ibu yang sudah bening dan telah bersih itu seumpama cermin, seumpama kaca. Man nazara bihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam cermin itu, maka nyatalah Tuhan itu. Karena cermin itu tempat memandang diri Tuhan. Sekarang mana cermin untuk memandang diri Tuhan? Sekalian alam. Maka sekalian alam inilah cermin untuk memandang diri Tuhan. Kalaulah sekalian alam adalah cermin untuk memandang diri Tuhan, maka pandanglah dengan hati, baru nampaklah Allah itu yang bercermin pada sekalian alam. Karena dia cuma yang berdiri dengan sendirinya, dia cuma yang wujud, dia cuma yang tunggal. Selain dirinya tidak pernah ada. Kalau ada selain dirinya, maka selain dirinya itu tiada lain adalah aku. Karena tidak ada yang lain lagi. Disitulah letaknya Nabi katakan Allah itu bertahwil. Allah itu bertahwil, berganti bentuk dan rupa, bertajalli dalam bentuk wujud yang lain, dalam bentuk rupa yang berbeda. Maka orang yang telah kasab, yang telah mukasyafah, yang tidak ada jarak, yang tidak ada tirai lagi antara dirinya dengan Allah. Bagaimanapun Allah itu bertahwil, berganti bentuk dan rupa, namun dia mampu memandang Allah segala bentuk dan rupa. La maujud bil haqqi ilallah. Tidak ada sekalian wujud dan rupa yang berbeda yang lain, melainkan itu hanyalah Allah semata-mata. Disitulah baru Bapak Ibu tanamkan ke dalam hati annahu bikulli syai'in muhit itu. Rupanya Allah yang wujud itu sudah meliputi pada segala yang ada, karena segala yang ada itu adalah nyatanya aku. Itu kuncinya tuh. Segala yang ada itu nyatanya aku. Kalau segala yang ada itu nyatanya aku, maka ketika Allah sampaikan dalam bahasa hakikatnya, fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke depan, ke belakang,
kiri, kanan, atas, bawah, pada diri dan di luar diri, maka yang terpandang adalah aku. Nih ya, ini aku tuh, pandang situ, nampak juga aku ya. Memandang ke kanan, nampak juga aku ya. Pandang ke kiri, nampak juga aku. Pandang ke belakang, nampak juga aku. Pandang ke atas, pandang ke bawah, nampak aku. Pandang di dalam, nampak aku. Pandang di luar, nampak aku. Karena segala yang ada, itulah wujud aku. Kalau segala yang ada itu adalah wujud aku, maka segala yang ada itu, ya aku. Kalau udah sampai Bapak Ibu pada aku itu, kalla lisanahu. Kelulah lisanku, itu maksudnya. Ya, tidak ada lagi bahasa Bapak Ibu mencari-cari. Tidak ada lagi namanya bahasa berlikok-likok. Tidak ada lagi bahasa menemui. Karena yang dicari, yang ditemui telah berjumpa dan telah bersua Bapak Ibu. Kalau sudah berjumpa dan bersua Bapak Ibu, maka ketika itu tak ada lagi bahasa berlikok, berjumpa dan bersua. Nikmati aja lah tuh. Kita udah berangkulan. Tuh bahasanya tuh. Khalifah dari kampung, rindu ke majelis, berjumpa guru, ingin berjumpa guru, ingin berlikok dengan guru. Pergilah dari kampung ke Pekanbaru, sampai di majelis jumpalah guru. Udah bertatap wajah guru, udah bersalam, udah berpelukan. Adakah bahasa berlikok, mencari-cari guru lagi itu Khalifah? Tidak ada lagi. Ya, sudah sama-sama ngomong dah, sudah sama-sama curhat dah, nggak ada lagi itu. Itu yang namanya nikmati itu dah. Kalla lisanahu itu maksudnya. Kelu lidah, tak ada ungkapan kata, tak bisa lagi dibahas, tak bisa lagi dianalisa. Ini yang kata yang tiada terkatakan, diam seribu kata, hening di dalam keheningan, hening di dalam paham, paham di dalam diam, diam di dalam keheningan. Kalau sudah jelas Bapak Ibu ilmu ini, Ustaz antarkan sama Bapak Ibu, dijelaskan juga lagi, makin tak jelas lagi Bapak Ibu. Ya, dia barang itu udah jelas, udah wujud, udah nyata. Allah itu segala yang wujud, Allah segala yang nyata, Allah segala yang terang. Ditunjuk-tunjuk juga yang mana nih ustadznya nyata tuh. Ditunjuk lain, disebut lain pula. Akhirnya aku paning sendiri. Cukup dipahami. Itu yang selalu Ustaz bilang tuh dengan kiasnya, aku awi minum lah itu. Ada yang bismillah lah itu mah. Kepanen munjua. Kan tuh bawa lalu lapa makan awi minum sakit baru be. Apa aja lah. Itulah rahasianya hidup tuh. Walaupun Bapak Ibu sudah sampai pahamnya, tapi ada siksaan bagi orang makrifat. Sailah. Siksaan bagi orang makrifat, siksaan bagi orang yang telah mengenal Allah. Pada saat hatinya terputus memandang Allah, di situ siksa bagi dirinya. Pada saat hatinya lupa dan lalai memandang Allah, bahwa Allah sudah wujud pada dirinya, lupa dia di situ. Putus kontak batinnya di situ. Tak ingat dia akan dirinya, itu siksa bagi dirinya. Jadi siksa orang yang makrifat itu di mana hatinya terputus untuk memandang Allah. Itu maknanya lupa, itu yang jadi siksa bagi dirinya tuh. Makanya supaya Bapak Ibu tidak menjadi siksa, ajan jadi orang jolai. Keluar dari diri sendiri. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku, kata Allah. Bila engkau merasa diri engkau yang ada, pasti engkau tak kenal aku. Yang sebenar ada tuh aku. Kalau engkau merasa diri engkau itu hidup, pasti engkau tidak mengenal aku. Yang hidup tuh aku. Kalau engkau merasa yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, aku pastikan engkau tidak mengenal aku. Karena yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu aku. Namun bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Kalau engkau sudah mengakui bahwa diri engkau tidak ada, pasti engkau mengenal aku. Yang ada tuh aku. Kalau engkau sudah mengakui diri engkau itu adalah buta dan tuli, bisu, bodoh, lemah, papa dan mati,
maka disitulah engkau kenal aku. Yang memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu ya aku. Pada saat itu Bapak Ibu, Allah berhenti Bapak Ibu jadi orang tuh. Allah keluar dari diri itu. Ini yang disebut namanya makom aryan, makom telanjang. Tak ada lagi namanya keakuan diri. Tanggalnya keakuan diri yang merasa diri itu ada. Pada saat itu dah aryan tuh yang ada Allah semata-mata. Itu yang dikatakan namanya wujud yang mutlak. Itu yang disebut namanya wujud yang hakiki. Itu yang disebut namanya wujud bahdi, zatul bihal. Itu yang disebut namanya hu. Itu yang dikatakan namanya diam, dah kembali kepada asalnya. Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu cuma yang wujud, Allah itu cuma yang mendengar, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Fahuwallah, yang wujud itu yang Allah tuh. Kalau yang wujud itu Allah, kalla lisanahu, maka terhentilah kalammu di situ. Udah sampai Bapak Ibu itu berlari, udah sampai ke batasnya tuh. Berenang kita, udah sampai ke tepian tuh. Maka diamkanlah pikiran, diamkan akal, diamkan hati, diamkan perasaan. Ketika Bapak Ibu sudah mendiamkan akal, pikir, hati dan perasaan, Bapak Ibu sudah berada pada maqam mutmainnah. Tuma'ninah. Itu makom qiyamuhu binafsihi. Itu yang disebut makom Tuhan. Pada saat itu lepas ma'rifatnya. Pada makom itu lepas hakikatnya. Pada makom itu lepas tarikatnya. Pada makom itu lepas syariatnya. Apa maksudnya lepas ma'rifatnya? Tidak ada lagi pengungkapan kata-kata ma'rifat. Kalau masih ada Bapak Ibu mengatakan aku ma'rifat, masih ada diri itu. Padahal ma'rifat sudah menghantarkan kepada Allah. Kalau ma'rifat itu sudah menghantarkan kepada Allah, sudah berjumpa dengan Allah, hilang kata ma'rifat itu. Tak disebut-sebut lagi ma'rifat, tak disebut-sebut lagi hakikat, thariqat dan syariat. Bukan berarti Bapak Ibu tidak bersyariat. Ini Ustaz turunkan ke bawah lagi. Bukan berarti Bapak Ibu tidak bersyariat. Tetap bersyariat, tetap sholat, tetap berpuasa, berzakat, berhaji, berbuat baik, beramal soleh. Tapi yang beramal soleh, yang berbuat baik, yang sholat, puasa, zakat, haji, yang bersyariat itu bukanlah diri Bapak Ibu. Itu maksudnya. Tidak ada lagi kata-kata aku ini yang beribadah, aku ini yang bersyariat, aku yang bertorikat, aku yang berhakikat, aku yang berifat. Jangan ada itu. Kalau masih ada penyebutan kata itu, aku yang bersyariat, masih nampak juga wujud Bapak Ibu tuh. Tadi sudah dikatakan diri Bapak Ibu udah karam, udah tenggelam, sudah lebur, sudah panas, sudah hancur sehancur-hancurnya ke dalam wujud dan sifatnya Allah. Kalau bahasa kiasnya, sudah lebur fi'il kita ke dalam fi'ilnya Allah. Sudah lebur asma kita ke dalam asmanya Allah. Sudah lebur sifat kita ke dalam sifatnya Allah. Sudah lebur zat kita ke dalam zatnya Allah. Sudah lebur wujud kita ke dalam wujudnya Allah. Sudah lebur sir kita ke dalam sirnya Allah. Sudah gaib diri kita ke dalam kegaiban Allah. Itu yang boleh yang tak bersisi lah, boleh yang tak bersegi, boleh lah bisa digolongan, picak lah bisa dilayangkan. Tak ada lagi yang bisa disebut Bapak Ibu. Ustaz tunjuk juga lagi. Payah nanti Bapak Ibu. Tak perlu disebut-sebut, berserakan nanti kata Mak Wo. Ya, payah ngamennya balik. Padahal Ustaz lah payah menyimpul-nyimpulkannya, berserakannya balik tuh. Ambil tuh paham di dalam diri itu. Itu yang ilmu sapi yang sebelum mati, sedetik sebelum bayi. Kalian ngerti Bapak Ibu tuh?
Sapiciang sebelum mati, sedetik sebelum pahit. La maujud illallah. Aku Allah, diriku tiada. Apa maksudnya? Aku itu bukan akunya Bapak Ibu. Aku Allah. Aku ini Tuhan. Namaku Allah. Namun diriku tiada. Diriku batin, diriku kosong, diriku hampa. Diriku tak bisa disebut. Diri aku tak bisa diutarakan. Tak bisa dianalisa, tak bisa diurai-uraikan. Karena aku ini bukan zat, aku bukan sifat, aku bukan asma, bukan af'al. Memang tak bisa Bapak Ibu. Yang heran itu yang aku. Yang tercengang-cengang itu aku. Yang membuat kamu gila itu aku. Yang membuat kamu tuh bingung itu aku. Aku ini yang aneh itu aku. Yang tak bisa disebut itu aku. Apa aja kamu nyampein Bapak Ibu tuh? Hah? Panek menciong wa. Diuraikan juga basi pe balik Bapak Ibu. Cair dia lagi itu. Walaupun dia bersifat. Nah, lihat, ini kunci lagi. Walaupun dia bersifat, namun dia sebenarnya tiada bersifat. Dia dikatakan sifat karena disebut. Dia dikatakan sifat karena menerangkan. Dia dikatakan sifat karena dijelaskan. Tapi kapan dia tiada bersifat lagi? Pada saat anyang sela, anto sela, nih ya. Apa tuh maksudnya tuh? Diam tuh. Diam di dalam paham, paham di dalam diam, diam di dalam keheningan, hening di dalam keheningan. Tuh dia kunci di situ. Udah berulang-ulang keputusan-keputusan itu mah. Itulah rahasianya Bapak Ibu. Kalau dah terbongkar rahasia diri kita, maka ibadah kita itu, ini yang disebut namanya ibadah daimun. Ini yang dikatakan namanya sholat daimun. Ini yang disebut namanya hidup yang daimun. Sholat yang daimun, hidup yang daimun. Di dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah. Disitulah kita sadar, rupanya kita ini tidak hidup dan kita tidak mati. Bapak Ibu sebenarnya tidak hidup dan Bapak Ibu sebenarnya tidak mati. Apa sebabnya diri kita tidak hidup dan tidak mati? Karena diri kita sejak mula jadinya tidak pernah ada. Kalau diri kita sejak mula jadinya tidak pernah ada, maka kata hidup dan kata mati tidak akan pernah ada. Dan kata-kata ada pun juga tidak ada. Hening kita. Kata hening pun juga tidak ada. Yang ada cuma si Maha Ada. Kata cuma si Maha Ada juga tidak ada. Diam, kata diam pun juga tidak ada. Ini rahasianya. Ya. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Tidak lain adalah aku. Kesimpulannya bahwa tiada lain adalah aku. Yang aku itu inilah dia. Yang aku itu inilah yang kosong. Namun yang kosong itu bukanlah aku. Aku itu kosong di dalam ketiadaan. Itulah tuh. Ya. Mungkin itu saja tuh Bapak Ibu. Kok paneknya wa isyarat leh. Kok lapar makan wala. Sama-sama kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.